Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sore hari ini menjelang berbuka puasa sunnah. Kita kembali melanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Ibnu Jama'ah rahimahullah. Sore hari ini kita akan melanjutkan bagian yang ketiga dari kewajiban seorang alim memiliki akhlak yang mulia, terutama akhlak terhadap dirinya sendiri. Dibuka halaman 101. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu, bagian yang ketiga dari kewajiban seorang alim memiliki akhlak yang mulia, terutama akhlak terhadap dirinya sendiri adalah ayyatakhallaqa bizuhdi fid dunya. Hendaknya seorang alim, seorang guru itu memiliki akhlak berupa zuhud terhadap dunia. Zuhud sudah kita bahas apa artinya. Zuhud adalah tidak bergantungnya hati kita dengan dunia. Orang yang zuhud adalah orang yang hatinya tidak bergantung dengan dunia. Karenanya zuhud tidak dapat diartikan miskin. Antara zuhud dengan miskin itu beda. Ada orang yang kelihatannya bergelimang harta kaya raya, tapi dia adalah orang yang zuhud karena hatinya tidak terikat dengan dunia. Dia punya dunia, dunianya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Dia rajin bersedekah, banyak membangun tempat-tempat ibadah, menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim. Dia adalah orang yang zuhud karena mereka adalah orang yang hatinya tidak dikuasai oleh dunia, tidak diperbudak oleh dunia, bahkan dunia dijadikan dalam genggaman tangannya. Bagian yang ketiga ini penting, sebagaimana juga bagian yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, orang yang alim atau para guru itu, yang pertama apa? Dia harus selalu merasa dalam pengawasan Allah, baik ketika sendirian maupun ketika bersama orang lain, baik ketika dalam keadaan tertutup maupun ketika terbuka. Itu yang harus dimiliki pertama. Yang kedua, orang yang alim atau para guru itu harus berusaha menjaga ilmunya, menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatan ilmunya. Dengan cara apa? Di antaranya adalah berperilaku sebagaimana ilmu yang dia pelajari. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan yang rendah. Bahkan termasuk salah satu di antaranya, dia menjaga ilmu dengan tidak membawa ilmu itu kepada murid-muridnya, melainkan murid-muridnya, santri-santrinya yang datang kepadanya. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti alaih. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kemudian yang ketiga, akhlak seorang alim adalah dia berusaha untuk menzuhudkan dirinya dari urusan duniawi. Sebagaimana Rasulullah SAW menyabdakan, ketika ada salah seorang yang bertanya kepada beliau tentang perbuatan yang apabila dilakukan maka akan menyebabkan dicintai Allah dan sekaligus dicintai oleh manusia. Apa jawab Rasulullah? Beliau mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau terhadap dunia maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah engkau dari apa yang ada di tangan manusia. Jangan berharap pemberian orang lain, jangan berharap kepada apa yang ada di tangan orang lain. Niscaya orang lain itu akan mencintaimu. Ya, kalau kita punya teman, punya kawan, dia punya apa, kita tidak terlalu tertarik, tidak suka pinjam ini, pinjam itu, maka dia pasti akan senang kepada kita.
Sebaliknya kalau kita punya teman sekamar, teman seasrama, kalau hobinya itu pinjem, apalagi hobinya minta. Setiap yang kita punya kalau nggak dipinjam diminta. Seneng nggak kira-kira? Ya, seneng gimana? Nggak seneng gimana? Pasti ada perasaan tidak nyaman. Maka sikap zuhud itu bisa dilihat dari salah satu diantaranya adalah tidak terlalu berhasrat, tidak terlalu berharap terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi dia menerima apa yang ada pada dirinya. Itu yang disebut dengan sifat qanaah. Menerima apa yang dia miliki. Tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Wa taqalluli minha biqadril imkan. Seorang alim hendaknya dia mempersedikit bagiannya terhadap dunia sesuai dengan keadaannya. Yang dimaksud dengan mempersedikit bagiannya terhadap dunia ini bukan berarti kalau dia diberi tidak diterima. Ada orang yang justru dengan dunia itu dia menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk urusan pribadi, untuk kebutuhan dirinya nggak usah banyak-banyak, secukupnya. Tapi kalau urusan agama sebanyak-banyaknya, itu yang disebut dengan zuhud. Kalau hanya untuk kebutuhan pribadi seperti kebutuhan makan minum, tempat tinggal, udahlah secukupnya. Tapi kalau untuk urusan agama sebanyak-banyaknya. Alladzi la yadhurru bi nafsihi, sekiranya tidak membahayakan dirinya, au bi'iyalihi, atau keluarganya. Kadang ada orang yang terlalu berlebihan, saking berlebihannya sehingga dia tidak mau dunia, dikasih tidak pernah mau, bahkan tidak memiliki ambisi untuk memiliki harta, pokoknya sama sekali putus hubungan. Kalau ini berlebihan sehingga membahayakan dirinya sendiri sekaligus membahayakan keluarganya. Apalagi dia sudah berkeluarga, nggak mau kerja, alasannya tidak butuh dunia. Nah kalau anaknya bayar SPP, anaknya mau beli ini itu, dari mana kalau tidak bekerja? Jadi kita boleh mengambil dunia selama tidak menjauhkan kita dari Allah. Juga boleh kita tinggalkan dunia selama tidak membahayakan diri sendiri dan juga keluarganya. Fa inna ma yahtaju ilaihi lidzalika, karena sesungguhnya apa yang dibutuhkan dari dunia itu alal wajhil mu'tadili minal qanaati, selama proporsional, mu'tadil, ya tidak terlalu berlebihan juga tidak terlalu kekurangan, pokoknya pas lah. Punya harta pas, mau beli tanah pas, mau beli kendaraan untuk panti asuhan misalnya pas, mau berangkat umroh pas, mau bayar haji pas. Sekedar untuk ibadah selama selalu ada, maka itu disebut mu'tadil. Laisa ya'uddu minad dunya, maka itu bukan termasuk orang yang cenderung terhadap dunia. Misalnya antum melihat ulama atau kiai, rumahnya bagus, kendaraannya juga bagus, uangnya banyak. Selama apa yang beliau miliki itu untuk dakwah, maka itu bukan termasuk kedunian, bukan termasuk hubud dunia. Bahkan itu juga masih bagian dari zuhud. Misalnya kalau punya santri 10, selama ini tidak ada kendaraan, kalau pas ada acara keluar harus nyewa bis, lalu pesantren beli bis. Beli bis itu kan butuh uang. Ketika kiainya mengumpulkan uang, itu bukan berarti hubud dunia, karena memang dibutuhkan. Selama itu dibutuhkan untuk kepentingan dakwah, maka bukan termasuk hubud dunia. Hubud dunia itu kalau hanya untuk kepentingan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, itu bagian dari hubud dunia dan harus dihindari oleh seorang yang alim. Wa aqallu darajatil alimi,
Dan derajat yang paling rendah seorang alim itu adalah ayyastaqdhirat ta'alluqa bid-dunya, sekiranya dia mampu meminimalisir, ayyastaqdhira, meminimalisir at-ta'alluqa, bergantung bid-dunya, dengan dunia. Ini martabat yang paling rendah. Derajat yang paling rendah yang dimiliki oleh seorang alim adalah ketika dia berusaha untuk meminimalisir ketergantungannya terhadap dunia. Orientasinya bukan dunia, dia ngajar bukan karena dunia, dia berdakwah bukan karena dunia. Yang dipikirkan bukan hanya materialistik, tapi kepentingan dan kemaslahatan umat. Li'annahu alamun nasi bi khassatiha, karena sesungguhnya seorang yang alim, guru itu adalah orang yang seharusnya paling ngerti, paling paham terhadap hinanya dunia, wa fitnatiha, dan juga fitnahnya dunia, wa sur'ati zawaliha, dan juga cepatnya hilangnya atau lenyapnya dunia, wa kasrati ta'abiha, dan banyaknya lelahnya untuk mencari dunia, wa nasabiha, dan penatnya mencarinya. Fahuwa ahaqqu bi'adamil iltifati ilaiha, maka sudah seharusnya itu lebih layak untuk tidak dipandang. Maksudnya ya nggak usah noleh gitu. Wal ishtighali bihumumiha, dan menyibukkan diri dengan urusan-urusannya. Maksudnya begini, seorang alim itu dijelaskan oleh Ibnu Jama'ah di bagian yang terakhir, orang yang alim adalah orang yang seharusnya paling ngerti hakikat dunia, bahwa dunia itu hina, dunia itu penuh dengan fitnah, dunia itu cepat sekali hilangnya, lenyapnya. Baru dapat gajian, belum masuk dompet sudah hilang, sudah dipakai bayar ini bayar itu, nggak sampai tersimpan. Syukran. Ada juga yang sempat nyimpan, sibuk-sibuk dan mati-matian mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Susah payah dari muda dia nabung, penghasilannya ditabung, belum sempat bisa menikmati, mati. Baru saja punya rumah, baru saja punya kendaraan, bahkan baru saja punya istri, mati. Belum sempat memakai kendaraannya, belum sempat memakai rumahnya, belum juga sempat bersama istrinya. Itulah gambaran dari dunia. Betapa banyak orang yang kematiannya itu secara tiba-tiba, belum sempat menikmati hasil pekerjaannya, meninggal dunia. Maka seharusnya orang yang alim itu lebih paham akan itu, bahwa dunia itu hina, dunia itu penuh dengan fitnah. Kan banyak orang yang sikut kanan sikut kiri, menghalalkan segala macam cara, sampai naudzubillahi min dzalik, ada yang mengatakan mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sampai segitunya dia bergantung dengan dunia, seolah-olah nggak bisa hidup kalau tidak ada uang. Padahal uang bukan segala-galanya. Uang itu dibutuhkan ketika memang sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Tidak selama-lamanya kita butuh uang. Kita butuh uang ketika memang membutuhkannya. Tapi kalau tidak membutuhkannya, ya nggak ada nilainya, tidak ada artinya punya uang. Misalnya di tengah hutan belantara, nggak ada yang jual siomay, nggak ada yang jual batagor, nggak ada yang lewat tukang bakso, nggak ada, mall, supermarket nggak ada. Punya uang banyak, tapi tidak bisa digunakan untuk membeli apa-apa. Bermanfaat nggak uangnya? Enggak. Di suatu daerah bencana, tempat tinggalnya Khairul dulu, pada saat terjadi gempa sekaligus tsunami, semua perabot rumah tangga warga sekitar hancur, rumahnya rata dengan tanah, kendaraannya banyak yang tertimpa reruntuhan. Tidak ada satupun warung yang buka, tidak ada toko yang buka. Mereka semua butuh makan, padahal mereka punya uang. Di dompetnya ada uang, di berangkasnya ada uang, di kartu ATM-nya ada uang,
tapi tidak ada orang yang jual makanan, tidak ada orang yang buka warung, tidak ada toko yang buka. Kira-kira berguna nggak uang itu? Nggak berguna. Yang mereka butuhkan adalah makan. Yang penting bisa makan. Meskipun punya uang, tapi kalau tidak ada warung buka, tidak ada makanan, uang itu tidak ada artinya. Masa mau makan uang? Jadi uang itu hanya dibutuhkan ketika memang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau tidak dibutuhkan, ya seperti itu, nganggur uangnya. Maka seharusnya orang yang berilmu memiliki pemahaman akan hinanya dunia, sehingga dia tidak terfitnah oleh dunia. Justru dunia ia gunakan sebagai sarana untuk khidmat dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ani Syafi'i radhiyallahu anhu, dari Imam Syafi'i, diriwayatkan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lau usi rajulun bi syai'in li a'qalin nasi, lau usi rajulun, sekiranya aku mewasiatkan kepada seseorang bi syai'in, dengan sesuatu, li a'qalin nasi, kepada sebaik-baik manusia atau manusia yang paling berakal, seandainya aku berwasiat kepada orang yang paling berakal, orang yang paling pandai, salah satu wasiat yang aku akan berikan kepadanya adalah surifa ila zuhadi, agar dia fokus terhadap masalah zuhud, agar dia fokus terhadap masalah zuhud. Jadi pelajaran berharga dari kehidupan ini adalah zuhud. Karena Imam Syafi'i termasuk salah satu ulama yang memang tidak mengambil bagian dari dunia. Bahkan beliau sangat iskal pada saat guru beliau Imam Asy-Syaibani, termasuk ulama yang kaya raya. Sempat Imam Syafi'i itu suudzon kepada gurunya, mosok ulama kok kaya raya seperti ini, uangnya tergeletak di mana-mana. Ternyata Imam Syafi'i baru menyadari, justru dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang yang alim itu, maslahatnya, manfaatnya jauh lebih besar dibanding seandainya kekayaan itu atau dunia itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak alim. Kalau seandainya dunia itu dikuasai oleh orang yang tidak alim, yang kaya, yang punya uang itu adalah orang-orang yang ahli maksiat, para penjahat. Kira-kira penjahat itu kalau punya uang banyak, kira-kira apa yang dibangun? Masjid atau diskotik? Yang dibangun pesantren atau klub malam? Beda dengan kalau seorang alim, kan? Kalau seorang alim, seorang guru, dia punya uang banyak, nggak mungkin ada Ustadz A, Haji A kok bangun diskotik, nggak mungkin. Ustadz A, Haji A bangun klub malam, karaokean, nggak mungkin. Kalau seorang ulama punya harta, ulamanya kaya, pasti akan digunakan untuk berdakwah. Dibangun pesantren, dibangun masjid. Jadi orang Islam ya memang harus kaya, walaupun masing-masing itu ada takdirnya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Dan tidak bisa kita ngatur-ngatur Allah, urusan Allah, siapa dikasih, siapa tidak dikasih. Wallahu yaqbidu liman yasha'u wa yaqdir. Allah kadang memberikan sesuatu kepada hamba-hambanya sesuai yang dia kehendakinya, atau dia menahan dari apa yang diberikan kepada hambanya sesuai dengan yang dia kehendaki. Wa qala Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, Yahya bin Mu'adz mengatakan, "Lau kanatid dunya tibran yafna," seandainya dunia itu ibarat tibran, bejana yang berupa emas, yafna akan tetapi cepat rusak. Wal akhiratu khazzafan yabqa, sedangkan perumpamaan akhirat itu bagaikan khazafan, itu ya
yang terbuat dari tanah liat, gerabah, yabqa, tapi kekal. Lakana yanbaghi lil aqili isarul khazzafal baqi ala tibril fani. Niscaya orang yang berakal itu akan lebih memilih gerabah meskipun terbuat dari tanah liat tapi abadi, jika dibanding dia harus memilih emas tapi cepat musnah, cepat sirna. Fa kaifa wad dunya khazzafun fanin wal akhiratu tibrun baqin. Lalu bagaimana? Padahal semestinya dunia itu adalah khazzafun fanin, sudah terbuat dari tanah liat, cepat pecah, cepat rusak lagi. Sedangkan akhirat itu adalah bejana yang terbuat dari emas dan dia kekal selama-lamanya. Jadi kalau digambarkan, seandainya dunia itu emas, meskipun dia emas tapi tidak kekal, sedangkan akhirat itu dari tanah liat tapi kekal, maka orang yang berakal itu lebih memilih yang kekal meskipun dari tanah liat. Padahal hakikatnya adalah dunia itu seperti tanah liat yang enggak kekal, sedangkan akhirat itu seperti emas yang kekal. Maka seharusnya orang yang berakal memahami akan hal itu. Hidupnya tidak dihabiskan hanya untuk mencari dunia, tetapi dihabiskan untuk beribadah, meskipun kerja bagian dari ibadah. Jadi itu yang ketiga, seorang alim atau seorang guru harus berusaha memiliki sifat zuhud, tidak tergantung dengan dunia, mengambil dunia secukupnya untuk akhirat sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bishawab.